gimana cerita budaya dan rasa kita menjadi satu. Aku Christina Melia. Dan saya Arisa Sinta sebagai co-host setia Lain Hari. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih yang sering banget menceritakan tentang budaya Karo. Nah, dengan cara yang manis dan menyentuh hati, ini dia usia kita, Vanessa. Halo semuanya, senang sekali saya dapat diundang di podcast Ibas Kala Karo pada hari ini yang akan membahas tentang budaya-budaya Karo, khususnya puisi dari Kakak Karo. Apakah teman-teman semuanya siap? Siap banget nih kan Lulus, justru itu yang kami tunggu. Terus dari awal banget nih ya, banyak orang yang mendengar puisi Karo, tapi nggak terlalu paham nih akar dan maknanya. Jadi puisi Karo itu sebenarnya apa sih, Lulus? Jadi di sini saya akan menjelaskan ya tentang puisi Karo. Jadi puisi Karo itu bentuknya itu melewat dari ungkapan tradisional yang lahir dari tutur lisan pada masa itu. Jadi orang Karo itu sejak dulu itu menyampaikan petuah, candaan halus, baik perasaan rindu, bahkan sindiran mereka itu melalui kalimat yang berirama. Dari situlah lahir gaya puitis orang Karo. Jadi sebelum dikenal puisi, sebenarnya bentuk ini sudah hidup di kehidupan orang Karo. Ya, betul sekali. Jadi bahasa yang digunakan itu sangat alami dan dipenuhi dengan metafora alam kabut. Jadi alam kabut seperti gunung, embun, baik ladang, karena hal itu tuh dekat dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan warga setempat pada masa itu. Oh, jadi puisi Karo itu bukan sekedar hanya tulisan ya, tapi bagian dari cara orang Karo itu untuk berkomunikasi ya. Ya, betul sekali. Jadi puisi Karo itu bukan lahir dari buku, tetapi dari percakapan yang sehari-hari mereka gunakan. Kalau dari sisi rasa nih Lulus, apa sih vibe paling khas dari puisi Karo menurut kamu? Jadi vibes-nya itu ya, kekhasannya itu bersifat tegas tetapi lembut. Nah, bahasa Karo itu kuat, tapi isi dari pesannya itu tuh sangat hangat dan penuh perasaan. Apa daya yang memenangkan sekaligus kena di hati. Oh, jadi kayak orang Karo sendiri itu ya cara ngomongnya keras, tapi hatinya itu cepat luluh ya. Iya, betul sekali. Jadi misalnya orang Karo itu kan rata-rata itu tegas banget ya. Kalau ngomong itu suka ngegas, tapi aslinya itu hati mereka itu sangat lembut, Christine. Nah, terus dari orang Karo pakai puisi untuk apa aja sih? Apakah cuma untuk di acara adat-adat saja? Tidak. Jadi puisi itu tuh dipakai dalam kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari nasihat orang tua, candaan, sampai ungkapan cinta mereka itu dituangkan di dalam puisi tersebut. Ungkapan cinta versi orang Karo dengan silus apa bilang romantis dari bahasa Indonesia? Contohnya itu seperti ini ya. Gelah hatiku entah ukurku bagai embun si bentang menanti. Jadi artinya itu kamu tahu gak? Apa sih artinya? Jadi artinya itu aku ingin hatiku itu menyentuh dengan perasaanmu seperti embun yang selalu betah menempel di daun. Oh my god. Ada. Itu kalau dikirim ke gebetan langsung luluh kali ya. Lebih haus daripada aku sayang kamu, itu lebih berkelas ya. Nah itu orang Karo itu dulu itu langsung bilang secara langsung, tapi pakai metafora atau bahasa sehari-hari mereka, bahasa Karo. Nah, sekarang nih ya, Bos, ngomongin di era digital ya, digital sekarang. Di era digital itu kan semuanya itu kan serba cepat nih. Apakah puisi Karo itu masih tetap hidup? Masih banget loh Christine, masih banget. Jadi bahkan semakin berkembang loh puisi Karo itu, karena anak-anak muda sekarang itu banyak ya yang menggunakan Instagram, Facebook maupun YouTube. Itu mereka gunakan untuk karena mereka mengepost puisi-puisi Karo di sini. Jadi puisi Karo
seperti backgroundnya itu kabut, ladang atau suara angin booming. Dan di era digital sekarang itu bikin puisi karo jadi lebih relevan nih. Bisa bahas cinta modern, overthinking, bahkan healing, itu mereka bisa share di sosial media mereka. Jadi tradisi karo ini tetap hidup ya, tapi bentuk penyampaiannya yang berubah ya, dari lisan terus tulisan ke digital. Iya, selama ada yang mau menciptakan dan juga ada yang mau mendengar, puisi karo itu tidak akan hilang. Wow, seru kali ngobrolnya. Jadi makin sadar nih kalau puisi karo itu bukan hanya cuma karya, tapi cara hidupnya juga ya. Iya, dan semoga podcast ini bagi anak muda makin berani menggunakan bahasa karo dalam era digital sekarang. Amin, amin. Makasih juga ya kepada Kakak Afiani dan juga Kakak Christine yang sudah mengundang saya untuk berbicara pada podcast hari ini. Semoga para anak muda, khususnya para Karo, warga Karo, semakin